Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita perbuat, ada konsekuensinya. Kita berbuat kebaikan, ada konsekuensinya. Termasuk ketika kita berbuat keburukan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada konsekuensinya. Begitupun ketika seseorang sudah tidak punya rasa malu. Kalau orang Cianjur bilang mah kandel kulit banget. Betul Bu ya? Ada yang orang Sunda sini? Kalau kota orang Cibubur mah muka badak. Betul? Atau tebal muka? Oh tebal muka atau muka badak. Muka tembok, betul. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab atau siksanya atau konsekuensinya kepada seseorang. Yang pertama, orang yang tidak punya rasa malu akan hilang atau akan pergi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi dikatakan bahwa keimanan dan malu itu seperti dua mata uang, dua sisi mata uang, baik koin ataupun kertas. Ibu bawa uang kertas bawa merah-merah atau biru-biru? Merah. Lihat uang kita, sisi yang satu anggaplah itu keimanan dan sisi yang satu itu adalah rasa malu. Maka ketika rasa malu tidak ada, uang kita walaupun uangnya 100.000, tapi yang satu ada gambarnya, yang belakang polos. Kira-kira laku enggak? Laku enggak? Atau sebaliknya, rasa malu ada gambarnya, tapi keimanan tidak ada. Artinya cuma satu juga, yang belakangnya polos. Laku enggak? Begitu pula dengan rasa malu dan keimanan. Maka ketika seseorang tidak punya rasa malu, maka keimanannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang tidak punya rasa malu, kandel kulit, muka itu tembok ada mukanya, ya, yang muka tembok, ya. Maka orang yang tidak punya rasa malu akan terhambat berbuat kebaikan, justru akan mudah terjerumus kepada kemaksiatan. Karena dia tidak punya rasa malu, tadi Habib juga sudah mengatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kita sudah tidak punya rasa malu, bukan berbuat kebaikan, bukan beribadah, bukan melaksanakan perintah Allah, justru kalau kita sudah tidak punya rasa malu, kita akan terjerumus ke jurang kemaksiatan, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak punya rasa, tadi kayaknya ke ibu-ibu terus ya. Sini bapak-bapak kasihan ya. Bapak-bapak kasihan. Orang yang tidak punya rasa malu akan hilangnya kemuliaan. Maka orang yang malunya tinggi, bukan malu-maluin Bib ya, atau bukan memalukan, tapi rasa malunya yang tinggi, insya Allah mendapatkan kemuliaan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang tidak punya rasa malu akan direndahkan serendah-rendahnya dan kemuliaannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang tidak punya rasa malu, ini tegangnya adik-adik nih, santai aja deh ya. Jadi jangan tersenopa, terpesona ya. Ya. Jangan terpesona. Yang keempat, orang yang tidak punya rasa malu akan diberikan kemurkaan Allah. Mati hatinya. Dan ketika dia berdoa, doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya belum diijabah. Kalau kita berdoa kemungkinan akan diijabah insya Allah. Tapi orang yang tidak punya rasa malu diberikan
azab siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mati hatinya, dan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita terus dan berusaha. Kita makan orang awam ya, belum maksimal ibadah kita kepada Allah. Kita mah orang awam, belum maksimal meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting berusaha. Berusaha, baik, Masya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah, apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa ketika orang sudah tidak mempunyai rasa malu, banyak sekali azab Allah yang diberikan tadi, diantaranya kita diposisikan dengan serendah-rendah-rendahnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Berikutnya kami persilakan Ibu Syifa untuk berdialog langsung dan bertanya-tanya kepada Ustadz Misfalah berkaitan dengan tema kita siang hari ini. Silakan Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodia Syifa, izin bertanya Ustaz. Silakan. Yang akan ditanyakan yaitu tentang apakah ada contoh yang nyata dalam kehidupan modern yang menunjukkan lemahnya rasa malu berdasarkan pada kemerosotan nilai malu tersebut kepada anak-anak remaja kita di era sekarang ini. Terima kasih. Sama-sama. Ini maaf ya, jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Kemerosotan akhlak yang tadi Bu katakan, yang sampai tidak punya rasa malu, terutama perempuan mengumbar aurat. Mengumbar aurat. Kan dikatakan dalam fikih, auratur rajuli ma baina surrati war rukbah. Auratnya laki-laki di antara pusar dan dengkul. You know dengkul? Tadi saya bilang gitu kan ya. Nah, itu auratnya laki-laki. Jadi di bawah dengkul, di atas pusar, bukan wa auratul mar'ati jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Auratnya perempuan seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan. Maka untuk kaum Hawa, jaga aurat. Untuk ibu-ibu insya Allah menjaga aurat. Cuma jangan biarkan anak kita, cucu kita membuka auratnya. Kalau ibu membiarkan anaknya, cucunya membuka aurat, bapak membiarkan anaknya, cucunya membuka aurat, berarti ibu bapak ridho anaknya disiksa di neraka jahanam. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita terus menjaga diri kita dan keluarga kita, terutama generasi-generasi muda, tetap menjaga aurat. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Misfalah atas tausiah dan juga jawaban yang disampaikan, dan boleh duduk kembali. Di segmen berikut pemirsa kami akan bacakan sejumlah pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar kami di Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.